Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa lagi pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin dan bersyukur dengan cara giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beriring salam, marilah kita haturkan juga kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak di hari akhir mendapat pertolongan, mendapat syafaat oleh beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan menjadi sebuah momen di mana diri kita ditempa, diri kita dilatih 1 bulan penuh untuk menahan hawa nafsu, untuk menahan ucapan-ucapan kita, untuk menahan penglihatan kita, untuk menahan dan menyaring apa yang kita dengar. Dengan harapan setelah bulan Ramadan berlalu, kita terlahir kembali sebagai insan, sebagai manusia yang putih, yang kembali pada fitrahnya dan meningkat ketakwaannya. Bulan Ramadan juga dijadikan sebagai bulan di mana kita memperbaiki hubungan kepada Allah dan juga hubungan kepada sesama manusia. Karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari 2 hubungan tersebut. Hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan secara horizontal kepada sesama manusia. Retaknya hubungan kita kepada Allah, retaknya hubungan kita kepada sesama manusia di bulan Ramadan ini hendaknya kita jadikan momen untuk perbaikan retaknya kedua hubungan tersebut. Yang pertama adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hubungan kepada Allah sebelum bulan Ramadan mungkin kita sering melalaikan salat, menganggap panggilan waktu salat adalah hanya angin lalu dan kita menunda-nundanya, serta amalan-amalan yang diwajibkan juga kita abaikan. Misalnya, kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Allah mewajibkan kita berbakti pada orang tua, namun kita melalaikannya. Dan masih banyak hal-hal lain yang kita lakukan yang intinya membuat retaknya hubungan kita dengan Allah. Nah, di masa Ramadan ini adalah waktu di mana kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak membaca Al-Qur'an misalnya. Dengan cara melaksanakan sholat malam. Dengan cara perbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita di bulan Ramadan ini semakin dekat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak ibadah,
semakin banyak berdoa, itu menandakan bahwa hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu cara untuk memperbaiki retaknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan sebelum Ramadan. Dengan harapan setelah Ramadan hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa berlanjut di tahun berikutnya. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Retaknya hubungan dengan sesama manusia adalah hal yang lumrah terjadi dimanapun dan kapanpun. Hubungan kita dengan sesama teman, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan tetangga, guru, dan lain sebagainya, kerap terjadi percekcokan, kerap terjadi ketidakharmonisan, kerap terjadi masalah. Biasanya munculnya masalah dalam kehidupan dengan sesama manusia itu disebabkan oleh 3 hal pokok. Yang pertama adalah lisan. Lisan ini walaupun hanya sebatas lidah yang kecil ya dalam bagian tubuh manusia, namun dapat berakibat sangat-sangat fatal apabila lisan ini tidak digunakan dengan baik. Masalah pokok yang kedua adalah perbuatan. Biasanya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan baik secara sadar maupun tidak secara sadar, tidak sengaja maupun sengaja, bisa membuat hati orang menjadi sakit, bisa membuat orang lain menjadi marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah masalah pokoknya adalah hati. Di mana apabila hati kita tidak kuat, hati kita tidak ikhlas, maka banyak sesuatu yang datang dari luar, yang datang dari orang lain, kita akan mudah tersinggung. Nah, inilah tadi 3 masalah pokok yang biasanya muncul di tengah-tengah hubungan manusia. Lisan, perbuatan, dan hati yang apabila tidak dikontrol dengan baik, maka dapat memunculkan permasalahan, memunculkan perselisihan, memunculkan sesuatu yang tidak harmonis di antara hubungan manusia. Cara untuk memperbaiki retaknya hubungan manusia ini sebenarnya Islam sudah menawarkan. Yang pertama adalah cara internal atau cara untuk mentreatment diri kita sendiri secara internal, yaitu adalah menjaga lisan kita dan menjaga perbuatan kita. Itu adalah tawaran Islam untuk memperbaiki hubungan sesama manusia secara internal, secara diri kita sendiri. Kita menjaga lisan kita, kita menjaga perbuatan kita dengan sangat hati-hati supaya orang lain tidak tersinggung dengan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Karena bisa jadi sesuatu yang kita katakan walaupun itu sepele ya, dan kita tidak berniat menyinggung orang tersebut, namun nyatanya orang lain tersinggung, orang lain menjadi marah, orang lain menjadi sakit hati. Begitu juga dengan perbuatan kita. Kita merasa bahwa perbuatan kita adalah perbuatan yang sepele, mungkin bercanda. Tapi siapa sangka perbuatan kita dapat mencederai hati dari orang lain, dapat menyakiti hati orang lain. Maka dari itu treatment pertama adalah secara internal terhadap diri kita untuk menjaga lisan dan perbuatan. Lalu treatment kedua adalah secara eksternal. Islam juga sudah menawarkan 4 langkah yang sangat-sangat bijak, yang sangat-sangat baik, di mana itu dapat membuat kita lebih enjoy, lebih santai menghadapi sebuah masalah. Misalkan ada orang lain
yang menyebutkan keburukan diri kita di hadapan orang lain gitu ya. Si A menyebutkan keburukan diri kita terhadap si B gitu ya. Lalu si B melaporkan kepada kita, kamu, kemarin si A berbicara demikian-demikian yang menjelekkan dirimu. Kita sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang sewajarnya memiliki sifat, itu biasanya pertama akan marah ya. Pertama akan tersinggung apabila ada seseorang yang mengatakan keburukan kita. Walaupun keburukan itu memang nyata kita lakukan. Apalagi keburukan tersebut adalah fitnah. Sudah senormalnya manusia kita akan marah. Kita akan tersinggung. Namun Islam menawarkan 4 langkah ya. 4 langkah di mana 4 langkah ini dapat memperbaiki hubungan kita dengan orang yang mengatakan buruk terhadap kita. Langkah pertama adalah sabar. Tidak semua orang apabila mendengarkan keburukan yang dikatakan orang lain terhadapnya, itu bisa sabar. Kebanyakan orang akan marah pertama. Setelah marah, dia akan memikirkan bagaimana caranya supaya orang tersebut juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Yaitu dendam maksudnya. Itu langkah pertama adalah sabar. Bagaimana caranya supaya hati kita tetap tenang walaupun seseorang telah menyinggung hati kita, telah menyakiti hati kita. Islam mengajarkan untuk sabar. Dan yang kedua, setelah sabar adalah ikhlas. Karena tidak semua orang sabar itu bisa ikhlas atau melupakan masalah tersebut. Kadang orang disinggung bisa sabar. Namun seumur-umur dia tidak akan pernah lupa. Dia selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Itu namanya belum mencerminkan sifat ikhlas. Nah, padahal dalam Islam sendiri diajarkan untuk ikhlas. Nah, langkah kedua setelah sabar adalah ikhlas. Lalu, langkah ketiga adalah memaafkan. Karena tidak semua orang sabar, tidak semua orang sudah ikhlas bisa memaafkan. Banyak orang yang sabar dan ikhlas tapi tetap tidak bisa memaafkan. Dalam hatinya masih bergejolak amarah. Walaupun saat bertemu ya sudah seperti kawan biasa. Dia tidak menunjukkan sesuatu yang ada masalah begitu. Tapi dalam hatinya masih belum bisa memaafkan. Nah, Islam hadir menjadi solusi untuk merekatkan kembali hubungan yang retak sesama manusia. Setelah kita sabar, ikhlas, lalu memaafkan. Nah, 3 cara ini ternyata masih ada lagi yang harus kita lewati untuk menjadi seorang muslim sejati. Yaitu adalah mau berbuat baik terhadap orang yang telah menyakiti hati kita. Maksudnya adalah ketika ada seseorang menyakiti hati kita, kita sabar, kita ikhlas, kita memaafkan. Dan yang terakhir, kita dengan secara sadar, secara sukarela mau berbuat baik terhadap orang yang telah jahat kepada kita. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika sedang beribadah, bertawaf di Ka'bah. Rasulullah pernah dilempari dengan kotoran hewan oleh seorang wanita yang sangat membenci Rasulullah SAW. Sering seperti itu terjadi. Namun ketika wanita itu suatu hari tidak melempari kotoran Rasul ke arah Rasulullah, Rasulullah justru bertanya, kemana orang yang kemarin melempari saya? Dan Rasulullah mencari informasi terhadap orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut sedang sakit keras. Apa yang dilakukan Rasulullah? Yang dilakukan adalah menjenguk dan memberikan sesuatu terhadap orang tersebut. Nah, hal ini mencerminkan bahwa Rasulullah SAW sabar, ikhlas, memaafkan dan juga ingin atau mau untuk berbuat baik kepada orang yang telah jahat kepada Rasulullah. Maka dari itu
di bulan yang mulia ini, marilah kita kembali merekatkan hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia, agar ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu bisa jernih, sejernih hati kita sedang melaksanakan ibadah. Supaya ibadah yang kita lakukan tidak tercemari dengan kotornya hati kita, kotornya dendam terhadap orang lain. Hal ini bisa membuat kita di akhir bulan Ramadan kembali fitri, kembali dalam keadaan fitrah yang bersih, seperti orang yang baru lahir tanpa dosa dan tanpa kesalahan, karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat Bapak sampaikan di sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.